Kita kuatkan kembali tekad kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya para khatib Jumat untuk mengingatkan takwa Allah. Minimal seminggu sekali. Setiap hari Jumat kita senantiasa khusus hadir, dipaksa hadir, diwajibkan oleh Allah untuk hadir di waktu sholat Jumat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mendengarkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Beliau berdiri salat malam itu dari tengah malam sampai menjelang waktu fajar. Hanya satu ayat yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya itu diulang-ulang. Nabi enggak baca 1 juz, 2 juz, 5 juz Al-Quran untuk salat malam itu yang dilakukan dari tengah malam sampai menjelang waktu fajar. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Satu ayat itu diulang-ulang. Apa ayat itu? Itulah surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau hendak mengazab mereka, umatku. Ini umatnya, sebenarnya ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Isa alaihi salam. Seandainya engkau ingin mengazab mereka, umatku yang mengaku sebagai pengikut aku, kata Nabi Isa di dalam surah ini, Al-Maidah 118. Fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu ya Rabb. Engkau berhak mengazab mereka. Apalagi mereka yang mensekutukan engkau dengan aku, yang mensekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, diantaranya dengan menyembah dan menuhankan Nabi Isa alaihi salam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, dan jika seandainya engkau ya Allah ingin mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Peristiwa yang unik ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam hadis nomor 1010. Imam Ibnu Majah nomor hadis 1350. Juga Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan secara panjang redaksinya dalam hadis nomor 21.328. Artinya peristiwa ini peristiwa yang masyhur, yang disaksikan oleh para sahabat Nabi SAW, diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari, yang mentakhrij, yang meriwayatkan hadis ini sehingga sampai kepada kita. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu malam penuh qiyamul lail sampai waktu fajar hanya membaca satu ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Satu, karena Rasulullah SAW itu mencintai umatnya. Beliau sangat mencintai kita. Beliau sangat menginginkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebagaimana yang disebutkan di akhir surah At-Taubah. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam selalu mengharapkan kita ini berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, berada di atas jalan hidayah. Beliau senantiasa memohon kepada Allah agar menjaga umatnya dari masa beliau sampai akhir zaman nanti, supaya kita tetap berada di atas siratal mustaqim, tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada di antara hamba dan umat Rasulullah yang berbuat dosa dan maksiat, beliau akan terus memohon ampunan kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala, agar Allah berkenan memberikan ampunannya kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat tidak ini Rasulullah? Betapa mulianya Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah memikirkan nasib kita. Memikirkan kita bukan memikirkan kita ini sejahtera, perutnya kenyang atau tidak, tetapi apakah hati dan pikiran kita ini sesuai dengan jalan yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Rasulullah ingin kita ini meniti hidup di dunia ini berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Siratal mustaqim bukan jalannya orang-orang al-maghdubi alaihim waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka bayangkan, Nabi SAW bangun sengaja qiyamul lail semalam suntuk hanya untuk membaca dan mentadabburi ayat ini, supaya menjadi panduan kita semuanya sebagai kaum muslimin, agar kita berhati-hati dalam persoalan akidah, dalam memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat, karena perbuatan dosa dan maksiat ini menjauhkan kita dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk itu Nabi membaca ayat ini, memohon kepada Allah sebagaimana permohonan yang disampaikan oleh doanya Nabi Isa alaihi salam untuk umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Desember ini. Selalu kita mengingatkan kepada kaum muslimin, jaga iman kamu, jaga akidahmu. Karena akidah ini adalah barang yang paling berharga yang kita miliki. Bukan yang lain. Bukan harta, bukan emas perhiasan, bukan properti rumah, kendaraan, bukan tanah yang kita miliki yang paling berharga. Harta yang paling berharga yang nanti akan dimintakan bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah akidah kita. Harta betul, dia juga nanti akan dimintakan bertanggungjawaban oleh Allah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapat dan kemana harta itu ditasarrufkan atau dinafkahkan. Apakah didapat dari cara yang halal atau yang haram? Apakah dinafkahkan untuk kepentingan taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Itu juga nanti dimintakan pertanggungjawabannya. Tetapi kita semua akan ditanya tentang apa? Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menggambarkan
dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kita beriman kepada hari kiamat sebagai salah satu rukun iman yang 6. Iman kepada hari kiamat rukun nomor 5 yang wajib kita imani sebagai setiap insan yang muslim. Hari kiamat itu digambarkan oleh Allah dengan banyak sifat, banyak peristiwa kejadian yang dahsyatnya luar biasa. Salah satu peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat itu adalah terbelahnya langit. Idza samaa'u syaqqat. Ada surat khusus Allah turunkan, wahyukan kepada Nabi, namanya surat Al-Insyiqaq, terbelahnya langit. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Langit terbelah kata Allah, dan pada hari itu langit itu memang rapuh, hancur nanti berantakan, dalam surat Al-Haqqah. Sebagaimana langit terbelah, hancur berkeping-keping, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga jalla jalaluhu subhanahu wa taala akan menguji kita di hari kiamat itu dengan banyak peristiwa-peristiwa. Kalau langit itu terbelah sebagai tanda dan ciri hari kiamat, maka sebagai padanannya sebelum terjadinya hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim bahwasanya yang terbelah itu bukan hanya langit, tetapi juga bumi ini bisa terbelah. Dalam bentuk apa? Mungkin dengan bentuknya gempa bumi, mungkin bentuknya dengan longsor, mungkin dengan retakan-retakan lempengan bumi, mungkin dengan bermacam-macam bencana alam yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi di mana lokasinya, di kapan waktunya yang tidak kita ketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hanya bisa memprediksi, oh ini ada gunung sedang aktif, gunung berapi sedang aktif, tapi kita tidak tahu kapan dia meletus, berapa banyak dia mengeluarkan lahar, berapa di titik ordinat mana lahar itu akan meluncur ke desa, ke kota, negeri mana dia akan meluluh lantakkan. Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati, waspada. Di dalam Al-Qur'an disebut bukan hanya langit yang terbelah, tapi juga bumi itu terbelah. Bagaimana bumi bisa terbelah? Karena dia sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan bumi itu bisa terbelah? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 90 dan surah Asy-Syura ayat 5, di mana Allah jalla jalaluhu subhanahu wa taala menyatakan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja karena ucapan itu, ucapan apa? Di surat Maryam ayat 88 sebelum ayat ini, orang-orang Nasrani mengatakan, dikutip di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Tuhan itu mengambil seorang anak, seorang putra, menjadikan ada seorang manusia sebagai putranya, katanya. Sungguh kata Allah, kalian telah melakukan mengucapkan perbuatan yang sangat mungkar, yang karena ucapan itu diucapkan oleh manusia, yang mana manusia itu sesungguhnya dia harusnya menghambakan diri hanya kepada Allah, hanya mengesahkan Allah,
hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berani mengatakan Tuhan telah memiliki seorang anak, maka karena ucapan itu kata Allah, takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit itu semuanya pecah, bumi semuanya terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh berkeping-keping. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengklaim bahwa Allah memiliki seorang anak. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus berhati-hati. Jangan latah, jangan ikut-ikutan dengan alasan toleransi, dengan alasan kita ingin disebut sebagai orang moderat, muslim yang moderat. Lalu kita ikut-ikutan perayaan hari raya keagamaan non-muslim, termasuk memberikan ucapan selamat kepada hari keagamaan itu, terutama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Maka mari kita renungi dialognya Nabi Isa alaihi salam dengan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa itu berdialog dengan Allah, direkam oleh Allah. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan meminta dan mempertanyakan kepada Nabi Isa tentang perbuatan orang-orang Nasrani di dunia ini. Allah akan melakukan investigasi, Allah akan melakukan penyelidikan, Allah akan membuka semua kerusakan-kerusakan akidah yang menyatakan bahwa Isa adalah putra Allah atau dia adalah Tuhan itu sendiri. Di ayat 116, 117, sebelum ayat yang tadi dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW saat qiyamul lail, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itulah dialog yang paling hebat dalam Al-Quran. Dialog pada hari kiamat yang direkam oleh Al-Quran. Kiamatnya belum terjadi, tetapi Allah sudah membocorkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Bukan hanya langit runtuh, bukan hanya bumi terbelah, bukan hanya dunia alam semesta digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nanti manusia akan menghadapi ujian sirat, akan menghadapi apakah dia menerima catatan amal dari arah sebelah kanan atau dari sebelah kiri, tetapi juga Allah membuka rahasia besar di hari kiamat itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik innahu wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Ingatlah nanti kata Allah, pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam, kenapa di dalam Al-Quran selalu disebut Isa itu putra Maryam? Untuk menegaskan bahwa dia bukan anak Tuhan. Semua ayat tentang Isa dalam Al-Quran selalu disebutkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, supaya tidak ada lagi asumsi atau pikiran yang menyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan suci, yaitu Maryam alaihissalam, yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW Sayyidatun Nisa'il Alamin. Dia adalah pemimpin para wanita ahli surga. Wahai Isa putra Maryam, apakah benar engkau dulu mengatakan kepada pengikutmu di dunia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan sekutu Allah.
yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku berani mengatakan perkataan seperti itu, apalagi mengajak dan memerintahkan umatku untuk mereka menyembah aku dan menyembah ibu. Ma qultu lahum ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, sebab aku tidak punya hak wewenang untuk mengatakan sesuatu kecuali dengan kebenaran yang bersumber darimu. In kuntu qultuhu faqad alimtah, seandainya aku mengatakannya, pernah mengatakannya, sekalipun aku pernah mengatakannya, pernah sekali, sedetik, semenit aku mengatakan itu, in kuntu qultu faqad alimtah, maka sungguh engkau pasti telah mengetahui itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau pasti mengetahui segala apa yang ada di dalam diriku, di dalam jiwaku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ini menegaskan bahwa tidak mungkin ada persatuan, ada persemaian dan persenyawaan Tuhan dengan manusia. Karena Allah tahu semua yang ada pada diri Isa alaihissalam, dan Isa tidak tahu apa yang ada pada diri Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, tidak ada yang aku ucapkan kepada mereka kecuali seperti yang kau perintahkan ya Allah kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, wahai Bani Israel, wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhanku, Tuhan yang aku sembah dan yang kalian sembah pula. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dahulu aku ketika hidup di dunia aku menjadi saksi atas mereka. Falamma tawaffaitani, tapi setelah engkau wafatkan aku ya Rabb, setelah engkau angkat aku ke langit sebagaimana firman Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Setelah engkau wafatkan aku dan engkau angkat aku ke langit, hidup di alam yang Allah sendiri yang tahu bagaimana cara hidupnya Nabi Isa di langit itu, sampai di akhir zaman nanti beliau akan turun dengan izin Allah untuk menghancurkan dan membinasakan Dajjal laknatullah alaih. Maka apa yang terjadi? Kalau engkau setelah engkau wafatkan aku, maka kata Nabi Isa alaihissalam, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang menjadi saksi, engkaulah yang mencatat semua tindak tanduk, pola tingkah mereka, ucapan mereka, peribadatan mereka. Engkau yang mengawasi mereka itu ya Rabb. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau maha mengetahui, maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibhum, disinilah doanya Nabi Isa, yang kemudian diulang-ulang lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lailnya sampai waktu fajar. Ya Allah, jika engkau ingin mengazab mereka, umat yang telah menyekutukan engkau dari jalan yang lurus ini, fa innahum ibaduk, maka mereka itu adalah, itu hakmu ya Allah, mereka adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum, seandainya engkau mau mengampuni mereka. Tapi andaian, kata-kata andaian di sini, in taghfir lahum, lalu dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, fa innaka antal azizul hakim, menunjukkan kemustahilan. Fa innaka antal azizul hakim, karena engkau ya Allah maha perkasa dan maha bijaksana, tidak mungkin akan mengampuni orang-orang yang telah berbuat syirik kepada engkau ya Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, selain perbuatan syirik masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi
وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.